Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara weekly market review yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 12 April 2026 yang dibawakan oleh saya maupun Pak Kiswoyo. Perkenankan saya menyampaikan agenda pada hari ini ya. Agendanya adalah presentasi dari saya, ya, kemudian presentasi Pak Kiswoyo, ya. Ini agak Pak Kiswoyo di bawah, lalu diskusi ya. Jadi nanti silakan kalau ada tanya jawab. Dalam presentasi saya ini, bagi mereka-mereka yang ingin bertanya, terutama fundamental saham ya, silakan bertanya 1-2 saham ya. Untuk percobaan saya menggunakan aplikasi yang saya beli dari Investing.com ya. Misalnya yang banyak bertanya itu Pak Nazarudin, Pak Marzuki, silakan 1-2. Setelah itu fundamentalnya langsung kita serahkan kepada Pak Kiswoyo ya. Baik, kita mulai lagi. Ini berita terakhir. Saya kira ini tidak usah saya bahas ya, karena kita sudah tahu semua lah bahwa perundingan benar-benar gatot ya, gagal total ya. Wapres Amerika pulang ke Amerika, Iran juga sudah pulang, malah ada berita yang terakhir bahwa ada adu jotos antara pejabat Amerika dan pejabat Pakistan ya, yang sangat memalukan tentunya. Dan ini berita betul-betul berita yang aktual, terjadi adu jotos antara kedua pejabat, antara pejabat Pakistan dan pejabat Amerika. Tentunya sangat memalukan sekali ya. Nah, kegagalan dari perundingan ini, perundingan gencatan senjata ini tentunya akan membawa risiko, terutama bisa kita lihat besok ya, yang kemungkinan besar, saya tidak mengatakan pasti ya, tapi kemungkinan besar market akan jatuh, kemungkinan besar. Tidak ada yang pasti kecuali ketidakpastian. Apa yang saya katakan adalah ketidakpastian, akan tetapi ketidakpastian kemungkinan jatuh itu besar sekali dengan berita, baik berita kemarin maupun berita hari ini. Nah, ini sebetulnya ada sesuatu yang menggembirakan. Minggu lalu ya, IHSG secara fantastik melonjak 6,1%. Luar biasa ini ya. Saya coba lihat di aplikasi saya gambarkan di sini salah satu aplikasinya. IHSG gambarnya kelihatan sangat melonjak di sini ya. 6%, lebih dari 6% naik. Tambahan nilai 884 triliun. Di mana kita lihat resiliensi di tengah badai. Minggu lalu, walaupun dunia sedang tegang karena geopolitik, ekonomi kita diprediksi tetap tumbuh di atas 5%. Ini adalah jangkar dari Indonesia. Dan ini kalau tidak salah juga diakui oleh Asian Development Bank ya, ADB. Lalu, apalagi yang menunjang rally fantastis ini? Yaitu hilirisasi sebagai penopang. Nah, ini saya mohon nanti Pak Kiswoyo mungkin memberikan tanggapannya, memberikan tambahannya ya. Surplus dagang kita sudah 70 bulan berturut-turut. Ini bukti bahwa strategi hilirisasi merupakan kekuatan atau mode yang selalu ditanyakan oleh Pak Marzuki. Mode nasional kita ya, kekuatan bekerja menjaga devisa negara. Akan tetapi kita harus waspada terhadap
pelemahan rupiah. Technical analysis kita, MACD terutama weekly ya, sangat penting sekarang karena rupiah sedang diuji di level 17.000. Perusahaan yang punya banyak hutang dolar harus kita filter dengan ketat ya. Ini istilahnya aturan nomor 1 nih di dalam investasi. Karena dengan seringnya naiknya dolar, dengan banyak utang dolarnya, lalu barang-barang produksinya, barang-barang dasarnya juga diimpor, ini harus kita waspadai ya, perusahaan-perusahaan tersebut. Daya beli, meskipun inflasi terjaga di 3,48%, kita harus pantau harga komoditas energi. Perusahaan dengan pricing power adalah pemenang di kondisi seperti ini. Jadi perusahaan-perusahaan dengan pricing power adalah pemenang di kondisi seperti ini ya. Pricing power itu artinya memberikan cost yang rendah ya. Nah ini secara global suku bunga The Fed konstan ya. Harga minyak ya masih tetap tinggi. Dan kita lihat harga minyak itu bagaimana besok ya. Dengan sendirinya kita harus waspadai. Ini yang membuat kita optimistik kemarin ini ya, dengan deg-degan menunggu hasil pertemuan Amerika dan Iran, tetapinya rupanya ada si anak nakal yaitu Israel yang tetap mengganggu jalannya rencana gencatan senjata ini, dan itu terjadi ya. Jadi optimisme kita rasanya hilang pada akhir minggu ini, tapi nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat navigasi geopolitik, dan saya selalu back to basic, strategi Fanta yang saya ciptakan ya, fundamental analysis dan technical analysis. Nah, kembali Selat Hormuz itu menjadi isu yang dominan pada hari ini. Katanya salah satu kapal Amerika sudah masuk ke Selat Hormuz, lalu Iran, jangan coba-coba lu katanya, gua bisa bertindak. Dengan sendirinya ini akan menjadi pemicu ketidakstabilan ya. Tanda deeskalasi terbatas itu ini minggu lalu, tapi sekarang tanda deeskalasi sudah tidak ada lagi, malah kemungkinan adanya eskalasi lagi ya. Lalu harga minyak yang sementara ini sempat di bawah 100 terus ya, bukan tidak mungkin besok dia akan melonjak kembali ya. Bukan tidak mungkin besok akan melonjak kembali, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terbatas, tertahan, serta suku bunga tetap tinggi. Nah, kita kembali kepada back to basic, strategi Fanta ya. Bagi mereka-mereka yang investment dengan back to basic itu, apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun isunya, saya kira perusahaan-perusahaan yang great company itu akan tetap memberikan suatu mohon maaf, ada yang coret-coret ini, aduh. Sebentar ya. Nah, yang coret sudah saya itu. Mohon jangan mengganggu ya, jangan jahil. Ada yang mencoret-coret gambar-gambar sebenarnya saya barusan ya. Kalau Anda tidak mau, kalau Anda jahil, Anda silahkan meninggalkan pertemuan ini ya. Nah, kita kembali
kepada basic, back to basic, back to zero. Kita bicara sudah bicara mengenai fundamental. Ini yang saya katakan PIPMI stylenya PIPMI ya. Cari perusahaan yang cash flow-nya, arus kasnya kuat ya. Minimum hutangnya. Lalu dia pricing power ya, kemampuan menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Kemampuan menaikkan harga, di samping kemampuan menaikkan harga, dia juga memiliki kemampuan untuk istilahnya mengendalikan biayanya. Ini merupakan pricing power, mampu menaikkan harga karena dia punya moat ya, tidak ada pesaing yang kuat, dan dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan biayanya serendah mungkin. Dengan mengendalikan biayanya serendah mungkin, maka sifat dari moat ini, yaitu parit benteng yang melindungi benteng ini, dulu zaman dulu kala ya kan, parit melindungi benteng nih, castle ya. Ini akan benteng pertahanan, akan menjadi benteng pertahanan saat adanya invasi. Jadi kembali, jika kita dalam keadaan sekarang pun ya, seperti tadi pertanyaan Pak Pinggala, apakah berlaku rotasi ya, rotasi sektor, rotasi industri pada saat ini? Kita tidak usah tanyakan itu. Kita lihat apa mikro perusahaannya aja lah. Kita lihat laporan keuangannya, kita lihat keuntungannya, kita lihat apakah dia masih memiliki masih minimum hutangnya, memiliki kas yang kuat ya. Kita lihat saja fundamentalnya. Back to basic. Kita kembali melihat fundamentalnya. Lalu jika kita sudah melihat fundamental, maka kita lihat teknikalnya secara sederhana. Kita lihat weekly chart. Kalau terjadi besok dia turun lagi, justru itu merupakan suatu peluang, kesempatan, opportunity. Ya. Peluang dan opportunity. Ya turun lagi, kita tunggu aja lah, kita sabar ya. Tadi Pak Pinggala menanyakan apakah berlaku. Saya tidak mengatakan siapa yang bisa memprediksi keadaan seperti sekarang ini. Baik kita sebagai investor, apakah harga akan naik, akan turun, tidak bisa memprediksi. Tetapi sebagai investor, dengan melihat perusahaan yang fundamentalnya bagus, kalau dia turun terus selama melihat kita laporan keuangannya dan laporan operasional dan lain-lain baik, maka ini merupakan suatu peluang, opportunity ya. Dia turun terus ya, kita tunggu tanda-tanda teknikalnya pakai weekly charts ya. Dan tetap kita kembali kepada aturan nomor 1, jangan pernah kehilangan uang. Aturan nomor 2, jangan melupakan aturan nomor 1 ya. Sabar menunggu diskon. Geopolitik menciptakan ketakutan. Hari ini dan kemarin menciptakan ketakutan. Tetapi pendekatan Fanta memberikan kejelasan. Kalau turun terus, perusahaannya bagus terus, berarti kita ada harga diskon. Kalau turun terus harganya, kita tunggu di SMA 20 weekly charts. Ya. Bagaimanapun selalu ada peribahasa bahwa badai pasti berlalu. Habis gelap terbitlah terang. Kita telah mengalami beberapa situasi
Situasi yang paling besar adalah situasi yang paling drastis adalah waktu adanya pandemi misalnya. Lalu subprime mortgage di Amerika pada waktu itu yang luar biasa, ya. Dan 20 tahun IHSG indeks di seluruh dunia naik terus. Jadi di dalam setiap di dalam setiap kekacauan selalu timbul peluang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita kembali saja sekarang ke back to basic. Stock investment, Fanta, fundamental, arus kuat, strong cash flow, kekuatan penetapan harga, pricing power, ya, pengendalian biaya, ya, abaikan spekulasi suku bunga, beli saat diskon, ya. Mr. Market mengatakan tugas kita adalah menemukan bisnis hebat dan sabar menunggu. Mr. Market selalu menawarkan harga diskon. Caranya sudah diajarkan oleh Pak Kiswoyo di dalam pelatihan fundamental, menentukan intrinsic value, valuasi, ya, metode perhitungannya, semuanya sudah diajarkan oleh Pak Kiswoyo. Silakan lihat kembali pelajaran-pelajaran Pak Kiswoyo di dalam pelajaran fundamental analysis. Ini yang fundamental F-nya. Lalu teknikalnya. Nah, cari saham yang likuiditasnya sangat tinggi, ya, entry exit cepat. Ini adalah yang harus dilihat oleh Anda adalah bid offer. Siapapun sekarang saya tidak yakin ada yang bisa memberikan prediksi harga saham A, saham B, saham C naik, kecuali adalah Anda sendiri yang melihat market harian, bid offer dengan chart hariannya. Anda yang paling menentukan. Coba siapa yang berani sekarang memberikan prediksi saham-saham mana yang besok akan masuk? Saya melihat di YouTube, di TikTok dan lain-lain, dalam detik Anda akan dapat memperoleh jawaban saham apa yang besok akan naik dari ChatGPT dan lain-lain. Forget it, bullshit, ya. Yang paling menentukan sekarang adalah siapa? Anda sendiri, ya. Cari likuiditas, short term momentum, daily chart, intraday charts, ya. Lalu respon cepat terhadap berita geopolitik. Yang paling penting Anda lakukan adalah selalu lihat, ya, kalau memang mau memanfaatkan bid offer, ya. Dan ini bisa dilihat di charts. Pilih disiplin Fanta dalam short term, ya. Aturan nomor satunya kembali lagi, jangan pernah kehilangan modal. Kalau tadi saya sitir kata-kata Warren Buffett, maka saya ingin di dalam trading mensitir kata-kata George Soros, jangan rugi. Kalau sampai rugi sekecil-kecilnya, ya. Lalu jika Anda where you are in doubt, jika Anda bimbang, berhenti, ya. Jika Anda bimbang, berhenti. Kembali, geopolitik di dalam trading pun maupun dalam investasi menciptakan ketakutan, tetapi Fanta memberikan kejelasan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda di dalam presentasi saat ini. Maaf,
kalau saya ditanya sekarang 1-2 saham apa yang besok, silahkan tanya. Saya akan coba menjawab pakai aplikasi yang secara tidak sengaja saya beli, karena saya sendiri beli. Maksudnya adalah tadinya PIPMI yang beli, tetapi ternyata saya pakai akun saya sendiri, ya, email saya sendiri, sehingga di PIPMI account itu tidak ada, tapi di saya ada. Silahkan 1-2 saham ditanyakan, ya. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa itu tidak bisa meyakinkan akan benar kecuali data-data fundamentalnya. Karena data fundamentalnya tidak bisa berubah meskipun besok ada misalnya bom atom turun di Iran, jatuh di Iran, bom nuklir jatuh di Iran, saking limbungnya Mr. D. Trump, ya. D-nya itu apakah Donald, apakah Devil, saya tidak tahu, ya. Saking limbungnya dia, wah, gua bom atom aja sekalian lah Iran, katanya. Di dalam fundamental, ya, selama itu mungkin tidak bomnya tidak jatuh di Indonesia, bank-bank di Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang defensif, terutama apakah itu perusahaan konsumtif atau perusahaan-perusahaan yang tetap kalau ada krisis itu tetap diperlukan makanan dan obat-obatan misalnya. Itu yang harus kita cari. Saya kira kalau ada pertanyaan, saya tidak menjamin, meskipun saya bisa menjawab via aplikasi yang saya miliki, ya, tapi tidak menjamin dengan keadaan minggu terakhir ini jawabannya akan pasti. Tidak ada kepastian, yang ada ketidakpastian. Tetapi kan kita bisa memprediksi. Prediksi saya kemungkinan besok indeks akan jatuh, market akan jatuh, baik Asia maupun Indonesia. Saya kira cukup sekian presentasi saya. Silahkan, saya akan stop recording. Yang akan bertanya, pertanyaannya tidak akan saya record, ya, tetapi jawabannya kita akan cari bersama. Silakan.